Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elandita Gustia Ika Putri NPM 1903011043 kelas SID. Baik, video kali ini saya buat untuk mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat untuk memenuhi UAS Akuntansi Syariah. Langsung saja kita ke penyusunan laporannya. Sebelum kita menuju laporannya, di sini saya sudah mendapatkan neraca saldo setelah disesuaikan dari BPRS Rama periode Desember 2019. Nah, ini di sini ada beberapa akun. Untuk menentukannya nanti kita tinggal pindahkan saja akun-akun yang di sini ke akun-akun laporan yang akan kita buat. Baik, yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Di sini ada laporan laba rugi BPRS Rahma periode Desember 2019. Nah, sebelumnya apa sih laba rugi itu? Laba rugi adalah ukuran kinerja entitas syariah yang sudah merupakan dasar bagi ukuran yang lain serta imbalan investasi atau penghasilan per saham. Nah, di sini itu unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukurannya itu ya ada penghasilan, ada beban, ada hak pihak ketiga atas bagi hasil, dan ada juga zakat. Nah, langsung saja kita ke cara penyusunannya. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja akun-akun dari unsur-unsurnya itu ya, ada penghasilan, ada beban, dan selanjutnya. Nah, di sini ada pendapatan mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan ijarah, dan pendapatan usaha utama lainnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan hasil dari jumlah pendapatan sebagai mudharibnya? Yaitu tinggal kita jumlahkan saja nominal dari akun pendapatan mudharabah sampai pendapatan usaha utama lainnya, sehingga kita akan mendapatkan jumlah pendapatan sebagai mudharib yang di sini sebesar 1.347.100.000 rupiah. Nah, untuk unsur yang kedua di sini ada hak pihak ketiga atas bagi hasil. Di sini ada bagi hasil milik bank, pendapatan operasional lainnya, jumlah, dan ada juga jumlah pendapatan milik bank. Bagaimana cara kita mendapatkan jumlah pendapatan milik bank? Nah, caranya itu tinggal kita jumlahkan saja dari hak bagi hasil milik bank dengan pendapatan operasional lainnya, sehingga kita mendapatkan jumlah pendapatan milik bank. Nah, di sini jumlah pendapatannya yaitu sebesar 1.325.100.000 rupiah. Selanjutnya ada beban usaha. Di sini ada beban gaji atau kepegawaian, penyisihan kerugian aset produktif, ada bonus wadiah, beban admin dan umum, dan beban usaha lain-lain. Kita tinggal jumlahkan saja beban gaji kepegawaian sampai beban usaha lainnya, sehingga kita akan mendapatkan hasil 1.153.000.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada laba usaha dan ada juga pendapatan beban non usaha. Nah, laba sebelum beban zakat dan pajak di neraca tadi kan tidak ada di neraca saldo. Nah, cara mendapatkannya yaitu kita tambahkan atau kita jumlahkan laba usaha ini dengan pendapatan beban non usaha, sehingga kita akan mendapatkan nominal laba sebelum beban zakat dan pajak. Cara untuk mendapatkan laba sebelum pajaknya juga sama seperti
laba sebelum beban zakat dan pajak, yaitu nominal dari laba sebelum beban zakat dan pajak itu dikurang dengan zakat, sehingga kita akan mendapatkan hasil laba sebelum pajak. Untuk mendapatkan laba bersih, kita juga sama dengan laba untuk mendapatkan jumlah atau hasil laba-laba sebelumnya. Tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan saja. Selanjutnya yaitu laporan ekuitas. Di sini ada laporan ekuitas dari BPRS Rahma periode Desember 2019. Nah, di sini ada modal saham, laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya. Ada juga laba ditahan berjalan yang ditentukan penggunaannya, ada juga laba tahun berjalan. Nah, di sini bagaimana cara agar kita mengetahui modal akhirnya, yaitu tinggal kita jumlahkan saja dari modal saham ditambah dengan laba-laba yang ada. Jadi modal saham ditambah dengan laba di tahun belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba di tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, dan laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya, serta laba tahun berjalan, sehingga kita bisa mengetahui modal akhirnya. Di sini modal akhirnya yaitu Rp756.470.000. Ini hasil dari tambah modal saham dengan sampai laba di bawah ini. Baik, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan BPRS Rahma periode Desember 2019. Sebelumnya, unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran melakukan posisi keuangan ini atau neraca, yaitu ada aset, kewajiban, dana syarikat temporer, dan ekuitas, kas, penempatan pada BI, giro pada bank lain, penyisihan kerugian giro pada bank lain, dan ada juga efek-efek penyisihan kerugian efek-efek. Dari akun-akun tersebut kita jumlahkan saja untuk mendapatkan jumlah hasil ini. Selanjutnya ada piutang. Nah, piutangnya itu di sini ada piutang mudharabah dan penyisihan kerugian piutang mudharabah. Terus ada pembiayaan di sini yaitu pembiayaan mudharabah, penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah. Selanjutnya ada pinjaman kord, penyisihan kerugian pinjaman kord, dan aset pajak tangguhan. Dan ada aset tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, dan aset-aset lainnya. Selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui jumlah asetnya, yaitu tinggal kita jumlahkan saja jumlah dari akun-akun di atas, yaitu dari akun-akun kas penempatan pada BI, giro pada bank lain, penyisihan kerugian giro pada bank lain, efek-efek dan penyisihan kerugian efek-efek ini kita tambahkan dengan piutang, pembiayaan, dan pinjaman kord ini kita tambahkan saja dari jumlah-jumlah di atas ini, sehingga kita akan menemukan jumlah asetnya. Nah, selanjutnya sini ada kewajiban giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain. Itu tinggal kita jumlahkan saja. Dan ada juga dana syarikat temporer deposito mudharabah, dana syarikat temporer tabungan mudharabah, serta ada juga modal saham, lalu ada laba dan saldo laba. Nah, kita bagaimana cara mengetahui jumlah kewajiban dana syarikat temporer dan modalnya? Kita jumlahkan dari hasil jumlah kewajiban,
jumlah dana syirkah dan jumlah modal. Jadi kita akan mengetahui berapa jumlah kewajiban dana syirkah dan dana temporer tersebut. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Di sini ada laporan arus kas BPR Asrama periode Desember 2019. Dan di sini ada apa saja, yaitu ada laba bersih dan penyusutan. Terus ada yang pertama arus kas dan aktivitas operasional. Nah, arus kas dan aktivitas operasionalnya ini ada penempatan pada BI, giro pada bank lain, penyisihan kerugian giro pada bank lain, ada efek-efek, ada penyisihan kerugian efek-efek, ada piutang mudharabah, ada juga penyisihan kerugian piutang mudharabah, ada kewajiban segera, ada juga giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain, penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah, dan penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Nah, yang kedua ada arus kas dan aktivitas investasi. Di sini ada apa saja? Ada aset tetap, ada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Untuk mengetahui hasilnya tinggal kita jumlahkan saja. Lalu yang ketiga yaitu ada arus kas dan aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada dana syirkah temporer deposito mudharabah dan dana syirkah temporer tabungan mudharabah serta ada modal. Untuk itu kita tinggal jumlahkan saja. Nah, untuk mengetahui penambahan kasnya bagaimana? Dari sini ini kita jumlahkan hasil dari laba bersih, penyusutan, dan jumlah dari arus kas dan aktivitas operasional, serta arus kas dan aktivitas investasi, dan yang terakhir arus kas dan aktivitas pendanaan. Nah, kita akan mendapatkan jumlah penambahan kas. Selanjutnya yaitu adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, di sini itu ada jumlah pendapatan usaha utama, ada juga pengurangan itu pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima, ada juga penambahannya pendapatan tahun sebelumnya dan kasnya yang diterima tahun berjalan, ada juga jumlah pendapatan atau pengurangan pendapatan itu dari pendapatan yang tersedia untuk dibagi dan bagi hasil yang menjadi hak bank serta bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana. Nah, jika dari neraca tadi tidak ada, jadi kita tidak usah masukkan nominalnya. Di sini juga ada bagi hasil menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan. Ini kita bisa lihat dari neraca sebelumnya atau laporan-laporan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini ada apa saja? Itu ada pendapatan, ada beban-beban, ada zakat, ada pajak, ada laba ditahan, ada ikhtisar laba atau rugi. Nah, bagaimana kita mencari ikhtisar laba rugi yang ada di pendapatan ini? Caranya yaitu kita tinggal jumlahkan saja pendapatan yang ada di sini, yaitu mulai dari pendapatan mudharabah sampai pendapatan operasional lainnya, sehingga kita akan mendapatkan ikhtisar laba ruginya. Nah, untuk yang di sini itu ada hak pihak ketiga atas bagi hasil tersebut, beban gaji, penyisihan kerugian aset produktif, ada bonus wadiah, beban admin dan umum, beban usaha lainnya, zakat dan pajak. Itu agar kita mengetahui ikhtisar yang ada di sini, itu kita tambahkan saja dari hak pihak ketiga ini sampai pajak, sehingga akan menghasilkan ikhtisar laba dan rugi. Ikhtisar laba dan rugi yang di sini ini kita lihat dari neraca sebelumnya atau laporan laba rugi yang awal tadi. Baik, selanjutnya kita akan membuat atau menyusun neraca saldo setelah penutup. Di sini nama-nama akunnya ada kas,
pendapatan BI, giro pada bank lain, penyisihan kerugian giro pada bank, ada efek-efek, penyisihan kerugian efek-efek, piutang mudharabah, penyisihan kerugian piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, penyisihan kerugian pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, ada penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah, pinjaman qard, penyisihan kerugian pinjaman qard, aset pajak tangguhan, ada aset tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, ada juga aset-aset lain, aset lain-lain maksudnya, ada juga kewajiban segera, ada juga giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain, ada juga dana syirkah temporer deposito mudharabah, ada dana syirkah temporer tabungan mudharabah, ada modal salam, ada laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, ada laba yang ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, ada laba ditahan tahun berjalan, ada yang sudah ditentukan penggunaannya, dan ada laba di tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya, dan ada yang terakhir yaitu laba bersih. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja nominalnya. Kita lihat kita bisa lihat dari neraca saldo yang sudah disesuaikan di awal tadi. Kita masukkan nominalnya, lalu kita jumlahkan saja sehingga hasil debit dan kreditnya nanti akan sama. Itu tadi hasil laporan yang telah saya buat. Apabila banyak salah dalam penyusunan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.